Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wardiah Daulay selaku dosen pembimbing lapangan mahasiswa KKNT yang berada di Desa Tandem Hilir 1. Saat ini mahasiswa KKNT sudah banyak melakukan upaya promotif dan preventif terkait kesehatan jiwa, mulai dari kesehatan jiwa anak sampai lansia. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan seperti melakukan deteksi dini, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait kesehatan jiwa kepada anak-anak dan ke sekolah-sekolah. Berikut ini mari kita saksikan tayangan drama singkat dari mahasiswa dengan topik bullying pada remaja. Ngapain lu di sini? Sama aja. Hai, kenalkan aku Siti dan ini adalah kisahku. Ada si cowok tuh. Dan ini adalah Tina, cewek centil dengan antek-anteknya. Gambling yuk. Yuk. Ayo. Culun sendirian aja di sini. Oh ya, lupa deh ada teman. Makanya jangan jelek dan culun kayak kita dong. Cantik gak seperti kamu. Culun banget sih kayak kacamata. Baca buku apa sih? Jangan. Buku apa gak guna? Kalian jahat banget sih. Salahku apa? Culun, duit dong. Duitku nggak ada. Ah, baca coba lihat tas lu. Nggak, duitku nggak ada. Jangan. Tasku jangan dibuka. Ini apa? Itu duit uang Alah aku. dia. Jangan diambil. Bye. Belum nih. Gimana nih? Kerjain tugas kita berlima dong. Iya nih. Cepat kerjain dong sebelum bu guru masuk. Cepet dong. Awas jawabannya salah ya. Kalau salah kan akan buat pelajaran baru. Ada guru. Selamat pagi semuanya. Hai Bu. Kamu kerja apa di sini? Tidak ada Bu. Ini tugas lain Bu. Kayak saya sudah siap. Kenapa kerjanya di sini nggak di rumah? Saya coba mengerjakannya. Ya udah, kali ini makan. Sekali lagi jangan ulangi ya. Oke semuanya, tugas yang kemarin dikasih silahkan dikumpulkan ke meja ini. Yang nggak mengerjakan PR maju ke depan. Gimana nih? Kita belum siap. Kalau dikutuk gimana? Kalian lagi yang ngerjain PR. Ayo jawab.
Oke, karena kalian nggak mau jawab, sekarang kalian lari keliling lapangan 20 kali. Sekarang. Kalau saya itu Siti, nanti kita hukum. Gila. Kalau saya itu Siti. Oh ya, gimana kalau kita kerjain aja dia? Kita bawa dia ke belakang sekolah, terus kita pukuli dia. Juga tuh. Boleh tuh, boleh. Si Dewi tolong panggil ajak si Siti ke belakang sekolah ya. Kami akan nunggu di sana. Iya. Aku mau dibawa kemana? Jangan bacot, cepet jalan. Udah cepet lah yuk, ayo ikut kami. Kenapa tadi kamu gak ngerjain tugas kami? Hah? Kenapa diam aja? Punya mulut gak? Jawab! Apa ini? Jangan. Beli aja emang. Bu, di sana ada Ibu Siti sama lawannya Bu. Jangan. Apa-apaan ini? Kenapa kalian siksa Siti? Jawab Ibu. Sekarang kalian ikut Ibu ke kantor. Ayo Siti. Awas aja kalau sampai kita dihukum. Ajar. Ayo kalian semua. Gak sama Ibu apa yang terjadi. Kok diam aja? Ayo cepat jelasin sama Ibu. Kalau nggak mau jelasin, ayo jelasin sama Ibu. Sebenarnya Bu, tadi pagi mereka menyuruh Siti untuk mengerjakan tugas dari Ibu, tapi Siti tidak sempat mengerjakannya karena tugasnya baru dikasih tadi pagi. Dari kejadian itu mereka jadi membantu Siti lalu menyiksanya seperti Ibu lihat tadi. Oh jadi gitu. Oke, Ibu akan buat surat panggilan untuk orang tua kalian dan kalian akan diskor selama 1 minggu. Sekarang kalian minta maaf sama Siti. Ayo cepet minta maaf. Ayo cepet minta maaf sama Siti. Kita tuh minta maafnya. Maaf ya. Maaf ya. Udah Siti, jangan nangis lagi Siti. Ayo. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu Ibu, anak kita ini Siti. Karena dia menjadi korban pembulian sekolah ini. Jadi teman-teman membuli dia dan melakukan kekerasan pada Siti. Jadi di sini saya ingin bantuan dari ibu semua, ibu perawat untuk memberikan pertolongan pada Siti dan memberikan pelajaran kepada para pelakunya. Baik, nanti kami panggil yang melakukan itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang. Perkenalkan, nama Nurse dengan Nurse Agatha. Kalau boleh tahu nama adik siapa yang namanya? Siti Nurse. Dengan adik Siti. Nah, kali ini kita akan melakukan konseling kira-kira selama 15 menit. Apakah Siti bersedia? Baik, sebelum kita masuk ke sesi konseling kita, nah, Nurse ingin bertanya, bagaimana kabar Siti hari ini? Baik, tapi kenapa murung terus wajahnya? Kenapa nengok ke bawah terus? Apakah ada masalah, Siti? Kamu ada masalah apa, Siti? Coba lebih terbuka dengan Nurse supaya Nurse bisa bantu jalan keluarnya gitu. Saya sebenarnya dijauhi teman saya, Nurse. Kenapa kamu dijauhi oleh teman kamu?
Mungkin karena saya jelek dan mungkin saya tidak berguna, Nurse. Kenapa kamu bicara seperti itu? Coba lihat, Nurse. Lihat, kamu itu cantik loh. Kamu pakaiannya rapi, rambutnya juga tertata dengan rapi. Kenapa kamu merasa rendah diri seperti itu? Kamu tidak boleh merasa pesimis seperti itu ya. Ada lagi nggak yang membuat kamu merasa minder karena teman-teman kamu? Saya sering kali dibully, Mas. Dibully seperti apa? Saya sering didorong, diejek. Kalau jalan saya sering dilemparin. Itu pasti sangat berat sekali ya Siti bagi kamu untuk menjalani keseharian di sekolah. Kemudian kalau di kelas mereka masih sering membuli kamu. Apakah mereka sering menyuruh kamu untuk mengerjakan tugas mereka? Sering, Mas. Dan kamu melakukannya? Itu nggak benar. Ada kalanya kita harus berkata tidak. Kewajiban mereka itu adalah menyelesaikan tugas mereka. Kamu tidak perlu harus mengikuti pekerjaan mereka. Kamu tidak perlu melakukan tugas mereka, ngerti? Nah, kalau Nurse nggak salah itu lukisan yang Siti buat kan? Coba lihat itu, sangat cantik sekali bukan? Jadi Nurse pajang di situ. Itu berarti kamu memiliki satu kemampuan yang lebih. Nah, kamu suka melukis ya? Iya, sedikit. Selain melukis, apakah ada lagi hobi yang ingin kamu sering lakukan? Saya suka bernyanyi, Mas. Berarti kamu sangat suka di bidang kesenian ya? Iya, Mas. Apakah kamu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ini? Enggak, Mas. Sayang sekali, seharusnya kamu mengikutinya. Apakah kamu mau mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ini? Nanti Nurse bantu untuk mengkomunikasikannya dengan guru kesenian supaya bakat kamu dapat terasa. Apakah kamu mau? Saya mau, Nurse. Nah, bagus sekali. Nah, kalau kamu mau, kamu nanti Nurse akan bersama dengan guru kesenian akan merekomendasikan kamu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini ya. Nah, sekarang untuk membantu kamu dalam menyusun kegiatan positif yang tadi telah kamu sebutkan, Nurse di sini ada membuat jadwal. Boleh dilihat di sini. Nah, jadi di sini ada nama, kelas, hari dan tanggal. Jadi di sini kamu dapat mengisi nama kamu, kelas dan tanggal hari ini. Kemudian di sini ada waktu. Nah, kamu dapat mengisi waktu ini dari kamu bangun tidur sampai nanti kamu akan tidur kembali. Jadi kamu biasanya bangun jam berapa sih, Pi? Jam setengah. Jam setengah 6. Jadi Nurse bantu dulu ya ngisinya ya. Jam setengah 6 kamu bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur, nanti kamu dapat mengisi kegiatan kamu yang lainnya lagi. Nah, kamu ingin mencobanya? Coba silakan kamu tulis. Coba diisi nama, kelas, hari dan tanggalnya. Di sini biasa ya siapa? Nah, setelah bangun tidur apa yang kamu lakukan? Mandi. Nah, silakan ditulis pada pukul berapa. Oke, nah tulis kegiatannya. Nah, nanti kamu isi semuanya, termasuk dengan nanti kalau kamu udah mengikuti ekstrakurikulernya, di situ kamu tulis ya jadwal harian positifnya ya. Oke. Nah, buku ini Nurse akan kasih kepada kamu. Kamu isi sampai full. Nanti kalau misalnya sudah full semua, nah kamu boleh memberikannya kepada Nurse supaya Nurse lihat apakah kamu sudah melakukan kegiatan kamu dengan baik atau belum. Oke? Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan konseling ini? Saya sedikit merasa senang karena bisa bercerita. Syukurlah kalau seperti itu. Nah, Nurse harap kamu lebih terbuka juga kepada orang lain supaya kamu tidak lagi merasa minder dan kita bisa saling mengapresiasi. Oke? Iya. Oke, kalau begitu, kalau misalnya nanti kamu butuh teman cerita atau merasa minder, kamu dapat menemui Nurse di UKS ini pada pukul 1 siang. Setiap hari Nurse selalu ada di sini, oke? Iya, Nurse. Oke, kalau begitu, mari kita sama-sama keluar bersama yuk. Ini bukunya belum lengkap. Ya, sama-sama. Ibu orang-orang yang membuli Siti tadi. Jadi saya mohon Ibu untuk memberikan mereka nasihat agar mereka sadar akan perbuatan mereka tadi ya, Bu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Terima kasih Ibu.
Nurse Becky. Boleh saya kamu tahu satu nama kalian? Nama saya Evi. Kamu? Saya Cindy. Saya Becky. Oke, baik. Nanti kami akan mengajari kalian bagaimana cara meluapkan rasa emosi dan rasa kesal kalian dengan cara yang baik dan benar. Apakah kalian bersedia? Sebelumnya, Nurse mau tanya, bagaimana perasaan kalian ini? Apakah kalian masih merasa kesal dan marah pada Siti? Masih. Apa penyebab kalian membuli Siti? Kami tidak suka melihat penampilan Siti yang begitu jelek, suka menyendiri dan selalu sok minta-minta. Oh, begitu. Berarti ada 3 penyebab ya kalian membuli Siti. Kemudian pada saat kalian merasa kesal dan marah pada Siti, apa yang kalian rasakan? Apa kalian rasakan dada yang berdebar-debar, kemudian mata yang melotot, mengepalkan tangan, dan kemudian mengatukkan tangan? Kemudian setelah kalian merasakan hal tersebut, apa sih yang kalian lakukan pada Siti? Karena hadirnya dia terlalu terlihat takut, panik dan selalu menghindar. Oke, Siti akan merasakan panik dan takut, kemudian menghindar dari kalian. Nah, apakah perbuatan itu baik atau benar menurut kalian? Salah. Jadi apa yang kalian lakukan pada Siti itu kegiatan merupakan aktivitas yang salah. Tidak boleh membuli teman satu sama lain. Di sini Nurse akan mengajarkan kalian bagaimana cara meluapkan emosi dan amarah yang baik dan benar. Kalian bersedia? Bersedia. Oke, baik. Jadi kan tadi sudah disebutkan Nurse Ayu. Tindakan yang baru saja kalian lakukan terhadap Siti kan tidak baik. Nah, jadi untuk mengontrol emosi kalian, ada 2 cara yang bisa Nurse ajarkan. Yang pertama itu secara fisik dan yang kedua melalui verbal. Jadi untuk yang fisik itu yang pertama tarik nafas dalam. Jadi ketika kalian perasaan marahnya itu sudah muncul ketika melihat Siti atau amarahnya sudah meluap-luap, kalian bisa berdiri, kemudian tarik nafas dalam, tahan sebentar, lalu dikeluarkan secara perlahan dari mulut. Nurse contohin dulu sebentar ya. Jadi ketika sudah marah melihat si Siti, kalian bisa langsung berdiri, tarik nafas dalam, begitu. Jadi itu bisa dilakukan sampai 5 kali. Coba kalian berdiri, praktekkan apa yang dialami kalian. Berdiri, tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian keluarkan secara perlahan dari mulut. Coba diulangi lagi, sekali lagi. Iya, benar, sudah bisa. Jadi itu bisa kalian lakukan sampai 5 kali, berulang-ulang sampai anak kalian mereda. Ini bisa kalian lakukan juga tindakannya di sini, tidak pada saat marah saja. Dengan juga bisa tetap dilakukan supaya emosi kalian terkontrol. Jadi ketika ada orang lain yang buat kalian marah atau buat kesal, kalian tidak langsung meluap amarahnya. Jadi nggak langsung melukai seperti yang kalian lakukan sama Siti. Berarti untuk tarik nafas dalam sudah bisa ya. Oke, jadi yang kedua itu yang fisik adalah memukul bantal. Jadi ketika amarahnya sudah muncul atau sudah membara, kalian bisa melakukan emosinya dengan cara memukul bantal. Anggap aja bantal ini orang yang kalian tidak sukai. Jadi kalian melakukan emosinya pada bantal, tidak melukai orang jadinya kan. Jadi ini bisa kalian pukul seperti yang sekuat mungkin. Coba bisa nggak? Anggap aja ini adalah orang yang kalian benci. Jadi pas lagi marah, bantalnya dipukul terus. Coba dilakukan, bisa nggak? Pukulnya sekuat tenaga. Jadi kalau pas lagi marah, baik itu di rumah, ini gak hanya untuk bantal aja yang bisa dipukul, bisa juga kasur, bisa sofa, atau pokoknya yang bisa dipukul tapi nggak melukai tangan. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga adalah yang verbal. Silakan duduk. Jadi yang verbal itu ada 3. Yang pertama,
baik dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Tadi kan kalian bilang kalian itu nggak suka sama si Siti karena sok pintar kan? Nah jadi mungkin itu bisa terjadi ketika dia sudah siap mengerjakan tugas sementara kalian belum. Jadi kalian nggak suka melihatnya, benar? Benar. Jadi bisa diungkapkan dengan verbal. Yang pertama meminta dengan baik. Kalian bisa meminta diajar sama si Siti. Pasti Sitinya mau. Jadi contohnya itu meminta dengan baik kalimatnya begini. Siti, boleh nggak kamu ngajari kami? Aku nggak paham soal yang ini. Gitu. Pasti dia mau. Coba kalimat yang barusan sebutkan bisa diulang lagi nggak? Yang minta tolong. Coba 1, 2, 3 sama-sama. Siti, bisakah iya, bisakah kamu mengajari kami mengerjakan soal ini? Kami nggak bisa mengerjakannya gitu. Coba. Atau satu orang aja, satu orang aja bisa. Gini, Siti boleh nggak ajari kami ngerjain soal ini? Kami nggak paham. Meminta dengan baik, coba bilang. Siti, boleh nggak kami diajari dalam mengerjakan soal yang ini? Soalnya kami nggak paham. Iya benar. Jadi meminta dengan baik, bukan marah-marah karena dia belum siap, nggak boleh begitu ya. Terus yang kedua itu menolak dengan baik. Jadi pas dalam keadaan marah bisa aja kan ada seseorang kan tadi situ udah membantu ngerjain soal. Terus ada teman yang lain yang belum siap. Terus orang ini nggak lagi dalam kondisi yang nggak di mood yang nggak bagus, lagi kesal atau gimana, jadi bisa ditolak. Maaf ya, aku lagi ada urusan ini mau cepat pergi gitu. Coba dulu kalian untuk menolak, misalnya orang minta tolong terus ditolak, tapi menolaknya dengan baik. Maaf ya, aku lagi ada kerjaan, nanti aja misalnya gitu. Coba bilang satu aja. Maaf ya, kami lagi ada kerjaan yang harus kami urus. Iya, begitu. Kalau untuk menolak bukan langsung apa sih mengganggu loh, aku lagi sibuk, nggak gitu, oke? Terus yang terakhir itu adalah mengungkapkan perasaan ketika lagi marah. Jadi misalnya kan kalian nggak suka juga lihat Siti karena penampilannya yang jelek. Jadi kalian bisa bilang langsung ke Sitinya, bukan mau kalau langsung bilang aja, Siti rambutnya itu kurang bagus loh kalau digituin, bagusnya dilepas aja gitu. Coba bilang kalimatnya. Siti yang bagus seperti itu, bisa digerayakin. Jadi selain dari yang tadi itu tarik nafas dalam, kemudian memukul bantal, terus meminta dengan baik, menolak dengan baik, sama yang terakhir ini mengungkapkan perasaan dengan baik. Kalian juga bisa berdoa. Kalau berdoa itu kan pasti perasaan kita tenang, yang awalnya amarah bisa menjadi lega, redup amarahnya. Jadi berarti untuk hal-hal yang bisa dilakukan tadi ada 4 ya. Yang pertama tarik nafas dalam, selanjutnya memukul bantal bisa, sofa bisa, pokoknya kasur juga bisa. Terus selanjutnya itu secara verbal, yang meminta dengan baik, kemudian menolak dengan baik, sama mengungkapkan perasaan, dan yang terakhir berdoa. Jadi gimana? Udah bisa nggak dilakukan semuanya tadi? Bisa. Kalau pas lagi marah. Bisa. Sekarang setelah dari awal tadi sampai akhir, gimana perasaannya? Masih marah nggak? Atau sudah mulai reda marahnya sama si Siti? Sudah mulai reda. Oke, baik. Jadi jangan lupa ya, ketika lagi marah, baik sama siapapun, bukan cuma sama si Siti. Misalnya ada orang lain yang buat marah, dilakukan aja apa yang harus dikerjakan. Bertahap dia dari yang awal, oke? Baik, Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu kalian bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya di rumahnya. Beberapa minggu ke depan, keadaan pun mulai berubah. Hai Siti. Kamu sekarang mau jadi aja ya? Kami minta maaf ya atas perlakuan kami kemarin. Iya, udah dimaafin kok. Kami juga minta maaf ya. Maaf ya, sering tadi kamu. Iya. Oke bang. Jangan takut lagi ya sama kami. Iya.
kantin bareng yuk. Yuk.